minasan, ohayo gozaimasu, konnichiwa, konbanwa. Kembali lagi di channel Japan Gampang. Oke teman-teman, kali ini bersama saya kita akan membahas bab ke-35 dari buku Akari versi 2 yang ini ya teman-teman. Nah sebelum saya mulai, saya mau mastiin lagi nih, teman-teman pasti sudah menghafalkan kotoba ya yang ada di bab ini, dan juga kanjinya jangan lupa ya teman-teman, biar nanti saat pembahasan teman-teman mudah untuk memahami ya. Oke, tanpa berlama-lama kita akan langsung masuk ke bunpo bab 35 ini ya teman-teman. Nah, yang pertama di sini kita akan belajar tentang perubahan kata kerja, teman-teman. Yang mana fungsinya sebagai perubahan dari pengandaian bersyarat ya, atau dalam bahasa Jepang namanya jokenke gitu ya teman-teman. Nah mungkin teman-teman masih ingat nih, kita di bab sebelumnya itu pernah belajar tentang pengandaian ya, salah satunya dari bentuk to ya teman-teman, yaitu menggunakan jishoke kemudian ditambah dengan to, yang mana pengandaiannya itu adalah pengandaian yang pasti ya teman-teman. Contohnya kalau kita bilang kalau makan kenyang, nah itu kan pasti menggunakan pengandaian to. Kemudian ada juga untuk pengandaian tara ya, atau ada juga nara, yang mana pengandaiannya ini tidak pasti ya teman-teman. Tapi kali ini kita akan belajar untuk pengandaian bersyarat teman-teman. Ya, jadi kita akan belajar untuk perubahannya terlebih dahulu. Nah, seperti biasa di sini akan diubah menjadi 3 kelompok. Kita lihat di sini untuk kelompok yang pertama, grup 1. Nah, cara mengubahnya di sini ya, yang mana biasanya akhiran vokal i kita akan ubah menjadi akhiran vokal e teman-teman. Kemudian untuk mas yang paling belakang kita ubah dengan ba ya teman-teman. Jadi secara vokalnya kita ubah jadi e, mas diubah menjadi ba gitu ya teman-teman. Jadi di sini contohnya adalah aimas, bertemu. Nah ketika kita ubah menjadi pengandaian bersyarat menjadi aeba, artinya jika bertemu, kayak gitu ya teman-teman. Kemudian ada sakimas, artinya mekar, maka jadinya sakeba, jika mekar. Ada juga di sini sogimas ya, sibuk, ketika menjadi jokenke menjadi isogeba gitu ya teman-teman. Kemudian ada naosimas ya, dengan akhiran vokal i maka kita akan ubah menjadi vokal e menjadi c ya teman-teman, menjadi di sini nao seba. Kemudian ada juga tachimas ya teman-teman, berdiri maka menjadi tateba ya kalau berdiri. Ada juga yobimas ya, dengan akhiran bi maka menjadi yobeba ya teman-teman. Kemudian ada nomimas, akhiran mi menjadi omeba gitu ya teman-teman. Dan terakhir dari kelompok 1 ada kawarimas ya teman-teman. Kawarimas maka berubah menjadi kawareba gitu ya teman-teman. Jadi yang perlu diingat di sini rumusnya, semua vokal i diubah menjadi vokal e dan juga ditambah ba di akhir, seperti itu. Nah, bagaimana dengan kelompok yang kedua? Di sini untuk kelompok yang kedua ada contohnya nimas ya, teman-teman, merebus. Yang mana untuk nimas itu hanya ada suku kata sebelum mas. Nah, caranya untuk kelompok yang kedua, masnya di sini kita coret, teman-teman. Kita ganti dengan reba, gitu ya, teman-teman. Jadinya ni reba kalau merebus. Seperti itu ya, teman-teman. Kemudian ada juga iremas ya, teman-teman, memasukkan. Maka walaupun di sini dengan akhiran ire ya, vokal e dan juga re, tidak mengubah rebanya ya. Jadi kita tetap tambahkan reba sehingga jadinya ire reba gitu ya teman-teman. Kemudian ada abimas ya teman-teman, maka dia akan berubah menjadi abi reba ya kalau mandi. Seperti itu teman-teman. Yang perlu diingat untuk kelompok 2, masnya hilang diganti dengan reba. Sekarang di kelompok yang terakhir ya, yaitu untuk kelompok yang ketiga. Di sini ada 2 ya, kimas dan juga simas. Kimas datang maka berubah menjadi kureba ya. Untuk simas berubah menjadi sureba, seperti itu. Nah ini adalah contoh dari pengembangan simas, yaitu sokuji simas ya, makan maka menjadi sokuji sureba gitu ya. Jadi untuk simas di sini simasnya hilang diganti dengan sureba, kayak gitu ya teman-teman. Coba dihafalkan untuk yang kimas datang berubah jadi kureba dan simas menjadi sureba. Nah selain
kita gunakan untuk perubahan dari kata kerja, untuk pengandaian ini ya, pengandaian bersyarat itu bisa juga kita gunakan untuk kata sifat dan juga kata benda. Nah, perubahannya seperti apa? Di sini kita bisa lihat untuk kata sifat i ya, teman-teman. Contohnya di sini ada nagai ya, panjang. Maka ketika kita ubah menjadi pengandaian, maka i-nya di sini kita hilangkan, teman-teman ya. Kita hilangkan kemudian diganti dengan kereba. Seperti itu ya, teman-teman. Jadinya naga kereba. I-nya hilang diganti dengan kereba. Kemudian ada juga untuk amai ya, manis, maka menjadi ama kereba ya, artinya kalau manis ya. Kemudian ada i itu adalah bagus ya. Selain kita menggunakan i, bisa juga menggunakan yoi. Nah, maka di sini ketika perubahan kita menggunakan yoi, teman-teman. Namun i-nya kita coret ya menjadi yo kereba gitu ya, teman-teman. Jadi caranya di sini i hilang diganti dengan kereba. Nah, cara ini sama seperti ketika kita menggunakan kata kerja bentuk negatif, teman-teman, yaitu bentuk naike ya. Seperti biasa kalau kita ubah misal kalau tidak. Nah, misal seperti itu ya. Maka di sini kan bentuknya negatif nih, teman-teman, dengan akhiran nai. Nah, untuk i ya, akhiran nai itu kita hilangkan, teman-teman, dan kita ganti menjadi kereba. Seperti itu ya, teman-teman. Misal saya mau bilang tidak makan, itu kan tabenai. Tapi kalau kita ubah menjadi kalau tidak makan, berarti tabena kereba gitu ya, teman-teman. Nah, selanjutnya di sini ada untuk kata sifat dengan akhiran na ya, atau kata sifat na. Contohnya di sini ada kireina. Nah, caranya kalau kita ubah menjadi bentuk pengandaian bersyarat, maka untuk na-nya di sini kita hilangkan, kita ganti dengan nara, teman-teman ya. Jadinya kireinara gitu ya. Artinya kalau bersih ya, atau kalau cantik, seperti itu, teman-teman. Kemudian ada juga contoh yang kedua, shizuka ya, atau kalau dalam kata sifat na, shizukana ya, teman-teman. Maka di sini na-nya menjadi shizukanara gitu ya, teman-teman. Nah, caranya di sini na menjadi nara. Oke, cukup mudah ya, teman-teman. Kalau yang terakhir kira-kira, nah di sini ada kata benda, teman-teman. Untuk kata benda di sini caranya kita hanya tambahkan nara ya untuk pengandaian bersyarat. Maka kalau di sini ada yuki, terus kalau kita mau bilang kalau salju, maka jadinya yukinara gitu ya, teman-teman. Kemudian ada juga di sini ada waribiki ya, maka menjadi waribiki nara, tinggal ditambah nara di paling belakang setelah kata benda gitu ya, teman-teman. Nah, sekarang kita lihat untuk di bunpo kedua nih. Ini untuk penjelasan lebih lanjutnya ya, teman-teman, dari pola kalimat pengandaian bersyarat ya, atau disebut dengan jokenke, teman-teman. Nah, caranya di sini untuk kalimat pertama kita gunakan untuk kata kerja bentuk jokenke, teman-teman ya, yang mana akhirannya ba seperti ini ya. Kemudian baru diikuti dengan kalimat yang kedua. Nah, jadi di sini kita bisa artikan bahwa kalimat kedua ini akan terjadi kalau ya, kalau kalimat pertama itu terjadi gitu ya, teman-teman. Jadi syaratnya kalimat satu ini harus terjadi dulu nih, baru kalimat dua terjadi. Kayak gitu ya, teman-teman. Jadi misalkan kalau membeli tiket gitu ya, misal di kalimat satu kalau membeli tiket naik pesawat. Nah, ini kan sebuah persyaratan ya, kalau nggak beli tiket kemungkinan kan nggak bisa kita naik pesawat. Contohnya kayak gitu, teman-teman. Nah, di sini ada untuk contoh dalam bahasa Jepang ya. Di sini ada kuzuri o nomeba genki ni naru koto ga dekiru yo gitu ya. Jadi pengertiannya kalau minum obat kemudian bisa jadi sembuh loh gitu ya, teman-teman. Jadi di sini kalau syaratnya kalau minum obat jadi sembuh, tapi kalau kita tidak lakukan ya, kalau tidak minum obat kemungkinan tidak sembuh, kayak gitu ya, teman-teman. Jadi ada persyaratannya di sini untuk kalimat satu. Contoh lagi kedua, di sini ada sakuraga sakeba, kemudian mukode mezurashi okasi o uru misega akimas. Nah, berarti pengertiannya kita lihat dari koma dulu ya ke depan. Kalau bunga sakura mekar gitu ya, kemudian toko yang menjual makanan ringan unik, nah itu ya, di seberang sana itu buka gitu ya, teman-teman. Karena mungkin tokonya ini spesial, yang mana bukanya itu hanya di saat bunga sakura mekar. Contohnya kayak gitu ya, teman-teman. Jadi ada syaratnya dulu nih, kalau lagi musim bunga sakura baru buka, kayak gitu, teman-teman. Kemudian untuk contoh yang ketiga, di sini
sini ada yoga ga morawa nakereba yama nobori ni ikemasen. Nah, jadi di sini pengandaiannya negatif ya teman-teman, yaitu kalau tidak. Nah, dari kata moraimas menjadi bentuk naik ya teman-teman. Jadi morawa naik, i-nya hilang ditambah dengan kereba ya. Jadi pengertiannya kalau tidak menerima izin ya atau mendapat izin, kemudian tidak pergi, kayak gitu ya, tidak pergi untuk mendaki gunung, kayak gitu ya. Jadi syaratnya dapat izin dulu baru bisa untuk mendaki gunung, kayak gitu ya teman-teman. Kemudian ada lagi nih contoh yang terakhir, ada sukijo o kuwasiku oshie nakereba. Kemudian sumi susang wa michi ni mayoimasu. Nah, jadi contohnya di sini kalau tidak ya memberitahu dengan detail gitu ya, tempat skinya gitu ya. Di sini ada oshienai ya, dari bentuk naike, i-nya hilang ditambah dengan kereba ya teman-teman, oshienai. Nah, kemudian di sini kalau tidak diberitahu nih secara detail tempatnya, nah jadi di sini saudara Smith gitu tersesat di jalan gitu ya teman-teman. Jadi mungkin belum pernah datang, kemudian harus diberikan alamat yang detail. Kalau nggak detail takutnya tersesat, kayak gitu teman-teman. Nah teman-teman, untuk bentuk jokengke tadi selain kita gunakan untuk pengandaian bersyarat, ada juga untuk fungsi yang lain ya teman-teman, yaitu untuk memecahkan sebuah masalah. Nah, jadi caranya gimana? Nah, coba kita lihat di sini. Untuk pertama, kita akan gunakan untuk kalimat bentuk jokengke ya, teman-teman, yaitu pengandaian bersyarat tadi, kemudian diikuti dengan kalimat yang kedua. Nah, di sini kita anggap saja kalau untuk pengandaiannya di sini ya, kalau di sini itu kalau terjadi sesuatu ya, misal kalau ada masalah, maka untuk kalimat yang kedua ini adalah bentuk penyelesaiannya teman-teman ya, atau dari keputusan pembicara, kayak gitu teman-teman. Jadi misalkan saya punya rencana nih untuk pergi ke Indomaret untuk membeli susu coklat misal. Nah, tapi saya juga mikir nih, kalau tidak ada susu coklat, misal ya, ini kan baru mengandai-ngandai nih, saya belum pergi ke Indomaretnya. Jadi kalau tidak ada susu coklat, maka nanti keputusan yang saya ambil, saya akan beli susu putih. Nah, contohnya kayak gitu ya teman-teman. Jadi di sini pengandaian yang mana kalau misal di sini ada sebuah masalah, di kalimat kedua ini sebuah keputusannya ya, pemecah dari masalah itu memberikan keputusan yang lain, kayak gitu ya teman-teman. Nah, teman-teman bisa lihat di sini untuk contohnya. Pertama, yakobasu ni okurereba sugi no yoji ga kawarimasu, gitu ya teman-teman. Nah, jadi contohnya kalau telat ya, kalau telat bis malam, kemudian agenda berikutnya akan berubah gitu ya. Jadi di sini agenda berikutnya akan berubah. Misalnya kita telat nih untuk naik bus malam. Nah, mungkin nanti kita ada agenda yang lain, mungkin tidak menggunakan bis untuk pulang. Contohnya kayak gitu teman-teman. Kemudian ada contoh yang kedua, ada aburaga arimasen. Kemudian niku o age nakereba yakimasu. Nah, jadi di sini jelas ini nggak ada minyak nih. Kemudian kalau tidak digoreng ya, karena tadi kondisinya nggak ada minyak, kalau nggak digoreng dipanggang aja gitu ya teman-teman. Jadi di sini untuk kejadiannya kalau nggak digoreng, keputusannya ya udah panggang aja, kayak gitu teman-teman. Nah, untuk di pola kalimat selanjutnya di sini kita akan belajar meminta saran ya teman-teman. Namun di sini penggunaan meminta saran ini masih dalam bentuk pengandaian teman-teman. Maka di sini kita menggunakan pola kalimat pengandaian ya. Kalau terjadi seperti ini, nah maka kita meminta saran ya, sarannya baiknya gimana, kayak gitu ya teman-teman. Nah, perlu diingat lagi teman-teman bahwa untuk pola kalimat pengandaian itu cukup banyak ya teman-teman. Jadi teman-teman bisa review lagi pengandaian yang ada di bab sebelumnya seperti yang saya sebutkan tadi ya teman-teman. Nah, untuk meminta saran teman-teman bisa tambahkan i desu ka ya untuk di akhir. Ini menandakan bahwa bertanya ya, sebaiknya bagaimana, kayak gitu ya, sebaiknya melakukan kata kerja apa, kayak gitu teman-teman. Nah, contohnya di sini ada pertama ya, hiking ni ikitai desu ga
Doyattara ii desu ka? Di sini dia bilang nih, pengen pergi hiking gitu ya teman-teman. Kemudian sebaiknya melakukan apa gitu ya. Doyattara ini menggunakan pengandaian tara ya teman-teman. Sebaiknya melakukan apa? Seperti itu teman-teman. Namun ini masih pengandaian ya. Jadi dia tuh masih mengandai-ngandai pengen ada rencana untuk hiking, terus tanya nih sebaiknya ngapain ya, kayak gitu teman-teman. Kemudian untuk contoh yang kedua ada osoku natte yakobasu ga konai desu ga dosureba ii desu ka gitu ya. Jadi pengertiannya kalau kemalaman gitu ya. Kemudian bus malam tidak ada ya. Jadi kalau kemalaman mungkin jadwal busnya nggak ada nih. Nah, sebaiknya gimana gitu ya? Dosureba ii desu ka ini dengan menggunakan pengandaian jokenke ya, teman-teman. Jadi di sini meminta saran nih, sebaiknya gimana? Dosureba ii desu ka? Seperti itu. Nah, untuk menjawabnya bagaimana? Kita akan lihat di bunpo selanjutnya ya, teman-teman. Di sini adalah cara untuk menjawab dari pertanyaan meminta syarat ii desu ka tadi ya, teman-teman. Nah, caranya teman-teman bisa menggunakan kata kerja ya, bentuk jishoke teman-teman, atau bentuk kamus, kemudian ditambah dengan nara, seperti itu ya. Nara di sini bisa diartikan kalau gitu ya teman-teman, baru diikuti nani-nani ga ii desu gitu ya. Jadi karena tadi meminta sarannya ii desu ka, maka jawabannya ii desu gitu ya teman-teman. Nah, kalau kita menggunakan kata benda, maka kata benda di sini langsung saja kita tambah dengan nara gitu ya. Kata benda, nara, kemudian nani-nani ga ii desu gitu ya. Ini adalah menunjukkan untuk respon dari pola kalimat sebelumnya gitu ya teman-teman. Nah, contohnya di sini ada contoh pertama, Nihon e iku nara, kemudian hikoki ga ii desho. Hikoki ga ii desho. Nah, di sini dia tuh memberikan saran teman-teman, kalau akan ke Jepang baiknya dengan pesawat, kayak gitu teman-teman. Jadi dia memberikan saran sebaiknya menggunakan pesawat, seperti itu teman-teman. Kemudian contoh yang kedua ada setsubi ga ii hoteru nara minato no kinjo no hoteru ga ii desu gitu ya teman-teman. Jadi di sini pengandaian kalau hotel yang fasilitasnya bagus gitu ya, kalau cari yang fasilitasnya bagus, terus dikasih saran nih sebaiknya ya hotel di sekitar pelabuhan, kayak gitu teman-teman. Jadi dia ngasih pengandaian dulu, kalau cari yang bagus maka rekomendasinya itu di sekitar pelabuhan, seperti itu teman-teman. Oke teman-teman, tidak terasa untuk bunpo di bab kali ini sebenarnya cukup banyak ya teman-teman, namun saling berkaitan. Nah, jadi saya harap teman-teman bisa dihafalkan lagi, dipahami lagi untuk bunponya, dan di bawah sini ada untuk latihan soal, teman-teman bisa dikerjakan di buku akari kalian masing-masing ya teman-teman. Oke, jadi kita belajar untuk perubahan kata kerja baru ya teman-teman, yaitu bentuk jokenke atau bentuk pengandaian bersyarat. Oke teman-teman, saya harap teman-teman tetap semangat untuk belajar bahasa Jepang. Terima kasih banyak teman-teman sudah Terima kasih banyak ya teman-teman sudah menonton videonya sampai akhir. Ja korekara Nihongo no benkyou ga owarimashita. Domo arigatou gozaimasu. Otsukare sama deshita. Hai minasan, mata mite ne.